Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a irsyadahu wa ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi karam wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatin wa khususan ma'rifatul kitab Ibnu Hajar al-Asqalani ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wal maqalatut tasi'atu, ya, halaman 22. Sudah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatut tasi'atu, dan makalah yang ke-9. Kalau tis'atun itu 9, kalau tasi'atun ke-9. Bilangan bertingkat. Isnaini 2, kalau kedua saniyatun. Arba'atun 4, kalau keempat rabi'atun. Wal maqalatut tasi'atu, maqalah yang ke-9. Qala ay Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berkatalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang menikahi 2 putri Rasulullah. Maka sahabat Utsman itu bergelar Dzun Nuraini, orang yang punya 2 cahaya. Menikahi putri Rasulullah yang pertama, kemudian meninggal, kemudian turun ke adiknya. Kalau istilah kita apa namanya? Turun ranjang. Bukan keduanya tuh bukan. Bukan. Kedua, bukan 2. Aidon juga radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Arba'atun 4 minal hisali, dari keadaan. Zahiruhunna, zahirnya, lahirnya. Fadilatun, fadilah, banyak dipakai nama orang. Fadilah, istimewa. Fadilah itu istimewa, kalau afdal lebih istimewa, lebih utama. Zahiruhunna fadilatun, zahirnya itu fadilah. Fadilah itu artinya khairun katsirun. Khairun kebaikan, katsirun yang banyak. Itu katsirun kalau pakai ta, artinya banyak. Tapi kalau kasirun pakai sin, artinya pecah, berantakan. Kalau pakai ta, itu artinya banyak. Wa batinuhunna, dan batinnya, intinya. Faridotun itu fardu, ay wajibatun artinya wajib. Ada 4 perkara, ini kata sahabat Utsman. Zahirnya itu fadilah, tapi intinya itu adalah wajib. Kulitnya itu istimewa, tapi isinya wajib. Apa itu 4 itu? Mukhalatatus sholihin, itu masuk dalam pembuatan. Apa itu? Mukhalatah itu ngumpuli, bergaul, berkumpul as-sholihin, orang-orang yang soleh. Kalau kamu artikan wong kang soleh, kumpul orang soleh, orang baik, bukan orang yang namanya soleh, bukan. Yang namanya soleh belum tentu soleh. Namanya soleh kerjaannya masang nomor. Nama soleh kerjaannya pasang nomor. Itu bukan soleh tapi toleh.
Kalau solih itu artinya baik, tapi kalau tolih artinya kurang ajar. Sot sama tok. Kalau sot pakai solih itu orang baik, tapi kalau tolih itu kurang ajar. Salah nama kan. Oh, jadi satu soto ya. Kalau sot pakai sot solih itu orang baik, tapi kalau tolih itu kurang ajar. Nah, ya itu jadinya sontoloyo. Orang soleh itu artinya apa? Kalau dalam syairnya Gus Dur kan aran soleh bagus artine. Satrayani nggak ngerti ya. Saya yang Istrinya orang Jepara masa nggak ngerti. Orang soleh itu artinya ay al-qaimina, orang-orang yang menegakkan bi huquqillahi ta'ala, hak-hak Allah Ta'ala. Artinya orang yang menjalani hak-hak Allah. Salat iya, puasa iya, zakat iya. Kemudian wa huquqil ibad, dan hak-hak sesama hamba. Itu yang disebut orang soleh, yaitu ibadahnya bagus, kemanusiaannya juga bagus. Itu yang disebut dengan orang soleh. Lah, berkumpul dengan orang-orang soleh itu termasuk keutamaan. Paling tidak kalau kita kumpul orang baik kan ya pura-pura ikut baik ya. Yang aslinya sholat gak begitu doyan, karena teman-temannya sholat ya lama-lama sholat. Ya kan? Temennya pada puasa, dia nggak puasa, mau udut sendirian kebul gak enak, akhirnya sampai mulut asem nahan. Jadi kumpul orang soleh. Paling nggak kalau dia lagi kumpul orang-orang baik, orang-orang soleh, lihat yang merah-merah, yang bahenol lewat mau negur juga gimana gitu aja ya. Malu lah, masa duduk sama Pak Haji sama orang ini, malu lah. Itu makanya ya kumpul orang soleh itu paling tidak jadi rem. Mau kadang pakaian aja bisa jadi rem Pak ya. Kalau pakaian begini nih, ada dangdutan mau nyawer kayak gimana gitu. Nah, kecuali nanti kalau ganti baju, pakai kaos, pakai jeans lah ya nanti itu. Iya, kan baju ini kan kesannya bajunya orang soleh kan ya. Kesannya. Iya kesannya. Tadi kan saya bilang apa kesannya. Pakai bajunya orang soleh aja kita mau macam-macam udah nggak enak loh. Misalnya ya pakai sarung, pakai baju putih begitu kan, baju putih naik motor, ya kan. Begitu naik motor kok di samping ada yang bening-bening mau ngelirik-ngelirik kayak nggak enak sama baju kan. Wong ini kesannya bajunya orang soleh, itu baru bajunya loh, belum orangnya. Maluati. Pakai sarung, baju koko, baju putih, masa ada cewek. Kumpul orang soleh, paling enggak ya ketularan soleh. Fadilatun itu fadilah wal iktida'u bihim, dan ngikuti perilakunya fi af'alihim, dalam perilaku orang soleh tadi. Mana tadi? Yo, fi af'alihim, dalam af'al jamak dari kata fi'lun, keseharian, perilaku, as-solihati, yang baik. Kumpul dengan orang soleh itu istimewa, tapi ngikuti perilaku orang soleh itu wajib. Cuman kadang kita kumpul demennya malah minta selfie. Ketemu orang alim malah selfie, bikin status ya. Enggak mengikuti perilakunya, malah bangganya selfie. Yo paling enggak yos, kalau di profil macam foto sama Habib mosok mau pasang nomor ya. Lah iya kan. Lah iya kan. Lah kalau profil itu masa berduaan ya kan, foto sama orang alim apalagi Habib kan. Lo mosok tiba-tiba ini nomornya siapa, pasang nomor ya. Nah, paling
enggak itu. Ya ada manfaatnya lah ya, selfie-selfie sama orang soleh itu ada manfaat. Ada remnya. Nah, iya, misalnya nomor itu mau apa akun misalnya kan Facebook atau apa profilnya sama orang soleh sama orang baik. Lah kok komen pakai bahasa yang nggak pantas kan dia malu ya. Nah, Sebenarnya mau Buya Hamka. Mati. Tahu dah. Buya Cirebon itu. Buya ya. Iya. Itu kumpul orang soleh, itu fadilah istimewa. Ngikuti perilaku orang soleh lah itu yang wajib. Wa tilawatul Quran, dan membaca Al-Quran fadilatun itu istimewa. Wal amalu bihi, dan mengamalkan yang ada dalam Quran, ai bima fil Quran, yang ada dalam Quran minal awamir, nyatanya dari perintah-perintah. Jamak dari kata amar. Amar itu artinya perintah. Pas kalau jadi RT Pak Ji. Boleh diperintah. Maksudnya boleh ditiru ya. Lanjut. Amar itu perintah, kalau awamir jamak dari perintah. Ya perintah-perintah ya bukan hanya satu. Wan nawahi, dan larangan-larangan. Membaca Quran itu istimewa, fadilah, keutamaan, sedangkan mengamalkan itu bagian dari perintah kewajiban. Cuman bagaimana kita mau mengamalkan kalau bacanya juga nggak bisa. Cuman kadang masyarakat kita itu sudah mengamalkan Quran, cuman nggak tahu Qurannya. Yang orang-orang tua kita itu kadang udah tahu itu tawakal, itu ajaran Quran, cuman kita ditanya ayatnya kok nggak tahu. Cuman udah mengamalkan, cuman nggak tahu ayatnya. Yang lebih parah itu kadang mengamalkan ayat yang kelihatannya cocok diamalin, yang nggak cocok dipinggirin. Yang kelihatan cocok sama keinginannya diapalin aja. Bilang sama istrinya mau kawin lagi aja pakai ayat. Ayo fankihu ma tawbalakum minan nisa masna wa sulasa. Wapal, bininya ditakut-takutin. Uang masna. Ayo fankihu nikahlah kalian. Suruhnya disuruh nikah. Kalau jomblo. Ma toba yang terbaik lakum untuk kalian minan nisa dari wanita. Masna 2. Wasulasa 3, 2 rubah 4. Dan seterusnya. Udah gak ada terusnya. Kemudian ditafsirkan sendiri. Lihat tuh ayat Qur'annya 2, 3, 4. Gak ada satu kan? Gak ada. Ayatnya dipotong di situ, gak dilanjutin. Itu bahaya. Kalau dilanjutin kan fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak kuat ya satu saja. Lalu kalau ditanya, oh ngaji saya belum nyampe situ, baru nyampe baru bak doang. Lihat di ini tuh. Di anu ngaso tuh lihat ada yang blinding-blindingan. Sampai ngirimin itu. Kagak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ziyaratul kuburi, dan ziarah kubur. Ai kuburis sholihin, artinya kuburannya orang-orang soleh, bukan kuburannya mang soleh, bukan. Fadilatun, itu keutamaan. Wal istiqdadulaha, dan siap-siap untuk nyusul ke sana. Ayat tahayyuk, tahayyuk itu bersiap-siap. Lidukhulil qabri, untuk masuk kuburan. Bukan masuk ke area kuburan, bukan. Masuk di kubur. Bifi'lil a'malis sholihati, siap-siapnya itu bifi'lil a'malis sholihati, dengan melaksanakan menjalani amal soleh. Ziarah kubur itu termasuk fadilah, keutamaan, dan bersiap-siap untuk nyusul itu ya kewajiban. Oh, aslinya doa masuk kuburan itu kan siap ini ya, siap mati kan ya. Kalau masuk kuburan ada doa sih.
Ada ya alam kubur. Kita nih loh, kalau misalnya nganter atau ziarah, kalau pas masuk area pemakaman, pada doa nggak? Jarang. Jarang ya. Ya kalau ingat doa, kalau enggak ya wes. Doanya itu kan assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Iya. Assalamualaikum, salam sejahtera ya ahlal kubur wahai ahli kubur. Itu termasuk salam yang kita nggak ngarep jawabannya yaitu. Nah, itu kalau dijawab wajib ya. Loh, salam itu ada 3, yang 2 yang nggak boleh dijawab, 1 yang kita nggak ngarep jawabannya. Itu. 2 nggak boleh dijawab, 1 salamnya imam. Imam ini ya. Misalnya Pak Haji Ishak imami assalamualaikum warahmatullah. Yang belakang waalaikumsalam. Masuk. Ya nggak apa-apa, dulu selesai. Belum, yang selesai imamnya dia kan belum. Yang selesai imamnya dia kan belum. Itu salam yang nggak boleh dijawab. Yang kedua salamnya non muslim. Nah, kalau ada yang salam ya jawab, jawabnya cuma sampai waalaikum. Udah, itu dok. Jawab itu ya. Jawabnya di kitab kitab Riyadhus Shalihin ini ada itu. Kalau sampai ini tuh sampai disambat. Waalaikumsalam. Nah itu kalau kita ada musuh dengan orang itu. Kalau nggak ada musuh, kalau dia waalaikum Baje, waalaikum, udah selesai. Gitu ya. Apalagi kan olahraga, teman-teman kerja kan banyak yang non muslim. Lah mereka itu sudah apa yang menjadi budaya. Ya kayak misalnya kayak Bang Lai, Bang Panji kalau ketemu saya ya, assalamualaikum Ustaz. Saya jawab ya waalaikum. Kurang san, nggak dibilang kurang san, nggak dibilang itu. Nah, saya dulu saya belum lengkapi. Saya kalau syahadat saya lengkapi, kalau belum syahadat jawabannya cuma sampai waalaikum. Yang selamat juga berarti. Ya, enggak. Belum nyampe. Ini kan ceritanya begini. Awalnya kenapa Rasulullah ngajarinya sampai waalaikum? Awal-awal Islam itu kan ya Rasulullah mengajarkan assalamualaikum waalaikumsalam itu kan. Nah, orang-orang yang memusuhi Rasulullah itu dulu kalau mengucapkan assalamualaikum itu assalamualaikum. Kalau ketemu Rasulullah bukan assalamualaikum tapi la-nya dibuang. Jadi assalamualaikum. Nah, saat itu Rasulullah nggak jawab apa-apa. Dan kemudian turun Jibril mengajarkan suruh menjawab waalaikum. Dulunya jawab orang-orang yang memusuhi Rasulullah itu uluk salamnya, uluk salam. Jawa uluk salamnya. Sunda uluk salam ya. Memberikan salamnya itu assalamualaikum ya Muhammad. Celaka, assamu artinya celaka. Kalau assalamu selamat, doa selamat. Nah, kemudian saat itu awalnya Rasulullah diam. Cuma setelah sehari 2 hari turun malaikat Jibril mengajarkan jawab dengan waalaikum. Kalau dia mendoakan celaka, celaka Muhammad, sama kamu juga kan gitu. Tapi kalau dia menjawab assalamualaikum, waalaikum, ya sama kamu juga. Berarti ketika kita didoakan baik, yo membalas dengan baik. Lah dalam Islam ketika kita dijahati kan boleh membalas satu kan. Dijahati satu ya membalas satu. Beda dengan ajaran Isa. Kalau Isa itu dikaplok pipi yang kanan, pipi yang kiri suruh ngasih. Kalau Islam enggak. Islam itu realistis, tonjok sekali silahkan balas sekali, tapi memaafkan lebih baik. Itu Islam. Cuma kita kadang ditonjok sekali balasnya nggak kehitung. Nggak kehitung. Udah mulut Lagi sampingnya gepetan. Itu yang bahaya. Islam itu ajaran realistis. Kalau ditonjok sekali silakan balas sekali, tapi memaafkan lebih baik. Lah saat itu Rasulullah kan diajarkan cuma jawabnya waalaikum gitu tadi. Itu kalau non muslim memberi salam. Nah kita kan tinggal kerja teman berduanya kan yang non muslim. Ya jawabnya waalaikum. Udah gitu dong. Lah kalau dia protes kurang, syahadat dulu terserah. Nah, boleh
pelitnya Pak Ustadz tanggung-tanggung. Bukan masalah pelit nggak pelit, aturan dari sono begini. Iya. Berarti nggak boleh doain, nggak boleh. Ya boleh kan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Kita jawab waalaikum, kamu juga. Udah gitu tak. Ya yang ketiga ya tadi itu masuk salam ke kuburan, kita nggak ngarep jawabannya. Oh, jawabin rame-rame kabur. Lah kita assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Malah kalah ngarep berdiri. Orang merinding kan. Ada lagi satu, assalamualaikum kita saudara. Jawabnya maaf ini. Beda itu maaf. Apa aja lewat. Nah, salam yang kita uluk Indonesianya apa sih? Memberi salam ke kuburan itu kan assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana dan saya insyaallah bila dikehendaki oleh Allah bikum kepada kalian lahikun nyusul. Berarti kan siap mati ya? Oh, siap nggak siap kok? Siap nggak siap? Kalau memang udah Takut nggak takut. takut nggak takut, berani nggak berani ya. Pokoknya harus. Walau kalau dalam Quran kan walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun dikelilingi dokter spesialis yang paling ahli, kalau perlu malah dokternya pada mati duluan. Kalau ayat di surah Jumat itu Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahada wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Setiap orang itu kalau ditawari kematian pasti akan enggak mau. Kecuali orang yang udah udah pusing. Udah putus asa. Selama orang itu otak masih waras, kalau ditawarin mati pasti enggak mau. Mati nggak 1 miliar nih. Iya, takut juga 1 miliar. Kayak Qur'annya tafirru minhu, semua orang pasti akan lari dari itu. Misalnya, Pak Iman sekarang jalan malaikat, rumah saya masih 20 tahun. Anak saya masih kecil-kecil. Begitu anaknya gede gimana Pak Iman? Pengen lihat punya cucu. Udah punya cucu, pengen lihat punya buyut. Udah punya buyut, pengen lihat punya cicit. Udah punya cicit. Stop, jangan. Lepas stop. Keduaan ya. Bukan cocok. Ayat Qur'annya emang udah bilang begitu. Orang-orang itu pasti tafirruna minhu. Tapi fa'innahu mulaqikum, kematian itu yang akan nyamperin dia. Mau lari kemana juga. Orang kalau memang udah ditakdirkan, misalnya nih ditakdirkan matinya di mana ya? Paling enak di mana paling enak? Pasar. Umpama ditakdirkan matinya di Ancol umpama. Loh orang itu seumur-umur gak pernah mau diajak ke Ancol. Lah kalau memang takdirnya itu matinya di Ancol, diajak ke Ancol ya mau. Begitu nyampe sono kelilipan mati. Kelilipan bermotor. Kelilipan kontainer. Ya Allah. Apa tadi kok sampai ay atahayyu lidukhulil qabri bi fi'lil a'mali sholihati. Ziarah kubur itu fadilah, tapi bersiap-siap untuk masuk kubur itu wajib. Fardhotun wajib. Wa ziyaratul kuburi, adapun ziarah kubur itu imma li mujarradi tadzakkuril maut. Ada kalanya memang untuk mengingat mati. Wal akhirati dan akhirat. Tujuan utamanya orang ziarah kubur kan ya supaya ingat itu. Cuman kuburan di Jakarta itu malah nggak serem sama sekali. Di situ banyak yang main gaple, malah kadang sekarang buat dangdutan. Si Hamzah itu pernah kirim gambar lagi main organ dangdutan di kuburan.
Berarti kan udah gak serem ya kuburan ya. Buat main judi, kadang malah buat pacaran. Padahal kuburan itu aslinya ya buat pengingat bahwa kita pasti akan bersih. Fatakuna. Bacanya fatakuna atau fatakuna. Fatakuna menjadi jawab. Fatakuna maka ziarah kubur kalau untuk mengingat mati. Biru yatil kubur dengan melihat kubur min ghairi ma'rifati ashabiha tanpa mengetahui ahli kuburnya itu. Walau kuburul kafirin, walaupun itu kuburnya orang-orang kafir. Kalau memang tujuannya untuk ingat mati, kuburan siapa kek apa aja. Dan nggak perlu tahu itu kuburnya siapa. Dan memang ya, misalnya kadang orang itu saking ketakutannya kalau doa takut jangan nyampe. Begitu datang ke makam bapaknya mutar nemu nggak jadi, akhirnya balik pulang. Ya kok nggak jadi? Nggak ketemu. Nggak ketemu ya biar. Misalnya kita nongkrong di kuburannya siapa kek, gitu. Kuburannya singkek, kuburannya siapa? So, kita tahlilan di situ, ya ternyata bukan kuburan bapak kita, ya sudah pokok. Nggak masalah, nyampe. Malaikat maha tahu ini yang doa anaknya siapa. Malaikat maha tahu. Cuman kadang kalau keliru di kuburan orang, takutnya yang lain jadi salah paham. Maksud misal ya kita nongkrong di kuburan orang nih, ternyata bukan kuburan bapak kita. Ada yang datang untuk anaknya beneran datang, nanya kita, mas itu kuburan kamu, ini kuburan bapak saya. Ini anaknya bisa curiga, jangan bapak kuburan. Ini saudara tiri dari pak yang keberapa? Pulang nanya mamanya dia. Jawab kalau lagi. Bapak punya bini lagi ya pak? Tapi secara hukum nggak masalah, mungkin nongkrong di kuburannya siapa juga tidak masalah. Kadang saking ketakutannya. Nah itu saya nanya nih, kayak di Rorotan ini kan kuburan COVID yang kafir itu kan nyangkul ya, cuma disekat gitu aja dikit. Nah kalau kita masuk itu kita mengucapkan assalamualaikum, itu kan kena semua ya tentunya ya. Yang kita tuju kan yang muslim. Oh gitu. Kali dia nggak juga betul. Yang kita tuju kan yang muslim. Tambahan assalamualaikum yang muslim. Yang kita tuju yang muslim. Oh gitu. Malaikat nggak bakal ketuker, malaikat nggak bakalan keliru. Walaupun ya tadi lah misalnya, ini kan walau kuburul kafirin tadi kan ada. Walaupun itu kuburannya orang-orang kafir, rapopo. Kalau itu niatnya untuk tadzakkurul maut, ingat mati. Aulinahwi doain atau kadang untuk mendoakan. Orang ke kuburan tadi kan kadang tujuannya untuk ingat mati, kadang tujuannya ya untuk doa. Fatusannu maka sunnah hukumnya likulli muslimin. Lah itu bagi yang muslim. Karena sudah disekat antara kita dan mereka ketika sudah tidak ada. Kalau masih hidup ada harapan. Kita mendoakan orang yang non muslim itu masih ada harapan ketika dia masih hidup. Tapi kalau sudah mati, sudah selesai, tidak ada harapan lagi. Kan di doa yang sering kita baca itu apa itu? Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman itu. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ya Tuhan kami, ighfir lana, ampuni kami, wali ikhwanina dan saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna yang mereka mendahului kami alias meninggal terlebih dahulu bil iman dengan membawa iman. Berarti kalau yang meninggal dalam keadaan tidak iman, yos nggak bisa masuk. Tapi kalau yang iman walaupun dosa besar, misalnya dia mampu meninggalnya karena overdosis, dosa besar itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Tetap dia Islam walaupun disebut fasik. Fasik itu orang mukmin, ia masih iman, masih Islam, tapi ia melakukan dosa besar. Tapi dia tetap iman. Kecuali orang-orang Khawarij. Kalau orang-orang Khawarij
Itu ia berpendapat orang-orang yang melakukan dosa besar maka ia dihukumi keluar dari Islam. Tapi kalau ahlu sunnah enggak. Walaupun dia pelaku dosa besar, asal dia masih meyakini la ilaha illallah, seumur hidup enggak pernah sholat, tapi dia meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Islam masih berhak untuk didoakan. Aulit tabarruk, atau untuk ngalap berkah. Nah ini ya kuburan tertentu, tapi tetap mohon berkahnya kepada Allah, wasilahnya orang-orang baik yang dimakamkan di situ. Fatusannu li ahlil khair, maka itu ya untuk orang-orang yang dikenal sebagai orang baik. Kalau di Jakarta ya ke luar Batang, ke Kuitang, kalau di sini ke Nur Ali kan dikenal sebagai orang-orang baik. Kita ngarep berkah ya mohon pada Allah tapi dengan cara datang ke makamnya orang-orang baik kayak gitu kan. Mana tadi? Auliyadai haqqin, atau untuk mendatangi hak kasodikin seperti teman, wawalidin dan orang tua. Haknya diantaranya adalah kita ziarah ke makam teman, ke makam orang-orang dekat kita, dan makam orang tua. Nah, kalau yang dia muslim ya kita doakan secara muslim, kalau yang non muslim ya sudah bisa didoakan, ya datang aja. Tapi tujuannya untuk tadi itu litadzakkuril maut, untuk ingat. Wa iyadatul maridi, dan nengok orang sakit, fadilatun itu istimewa, fadilahnya besar, pahalanya besar. Nengok orang sakit, tengok musuh orang sakit. Wattikhadul wasiyati, dan menitipkan wasiat atau membuat wasiat, faridotun itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu ketika sudah merasa dalam tanda kutip kayaknya umurnya panjang untuk wasiat. Bahkan nggak berani, takut kualat. Masih pakai rem baju ke peci putih. Mana tadi? Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahrumu, orang yang terhalang kebaikannya, man khurimal wasiyati, orang yang terhalang untuk wasiat. Artinya termasuk kurang baik orang yang mampu untuk berwasiat tapi ia tidak berwasiat. Kalau dalam kitab Hidayah kalau nggak salah, ya setiap kita paling tidak ya menulis wasiat ketika menjelang tidur, karena kita itu nggak tahu ketika tidur masih bisa bangun atau bablas. Takutnya malaikat yang dititipin nyawa itu lupa mulangin. Ini orangnya yang mana? Diadani as-sholatu khairum, kok nggak nongol. Takutnya lupa malaikat, nggak dipulangin, repot. Nah, makanya doa bangun tidur itu kan alhamdulillahilladzi ahyana berarti kan yang menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Maka dalam Ihya-nya Al-Ghazali beliau katakan an-naumu syibhul maut. An-naum tidur, syibhul maut itu menyerupai orang mati. Ya, cuman perutnya aja yang naik turun ya. Seperti mati. Iya, seperti mati kan ya. Ya Allah, orang banyak duit kayak begitu, orang gagah kayak begitu, kalau tidur cuman perutnya naik turun. Yang budak yang panjang umur ya. Iya, dipanggil gak denger.
Ya Allah. Al-mahrum artinya tenghalang minas sawabi dari pahala wal khairin kebaikan al-azimi yang agung. Man yaitu seseorang munia yang tercegah minal wasiyati dari wasiat. Rawahu Ibnu Majah an Anas, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man siapapun mata yang mati. Kalau bahasa Arab itu mati. Kalau bahasa kita mati itu ya buat hewan ya. Kalau buat orang ya enggak sopan. Man mata orang yang mati meninggal ala wasiatin dalam keadaan dia berwasiat mata ala sabilin maka orang itu mati di jalan Allah wa sunnatin dan sunnah Rasulullah wa tuqan dan taqwa wa syahadatin dan termasuk syahid wa mata maghfuran lahu wa mata dan dia mati maghfuran lahu terampuni untuk orang tersebut. Wasiat. Kalau kita mau beli wasiat kira-kira isinya apa ya? Lanjutin utang angsuran rumah gitu ya. Angsuran motor belum, angsuran mesin cuci belum. Warung disantap rokok sama bungkus. Aduh, anak malah mumet. Dapat wasiat kok begini. Aqua galon. Galon masih 4 belum bayar. Pak wasiat kok begini Pak. Kalau rokok yang 4 ini jangan dijual. Punya Cina itu. Kira-kira wasiatnya apa ya kalau kayak kita begini ya? Menandun ada sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul ashiratu, maqalah yang ke-10. Kalau asyaratun 10, kalau asyirat ke-10. An Aliin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kalau sahabat Ali itu doanya 2. Kalau sahabat yang lain cuma radhiyallahu anhu, kalau Ali ada tambahan karramallahu wajhah. Radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu dari Ali. Wa karrama, dan semoga memuliakan wajhahu, wajahnya. Sahabat Ali itu yuk ganteng, yuk pinter. Tapi sayang, 1000 kali sayang, wafatnya dibunuh oleh orang yang hafal Quran. Namanya Abdurrahman bin Muljam, yang bunuh sahabat Ali. Karena Ali dituduh enggak memakai hukum Quran. Ketika sahabat Utsman terbunuh, ini kan kelompok Muawiyah itu kan menuntut supaya Ali menyelesaikan kasus pembunuhan, karena kan nggak ketahuan yang bunuh. Lah, karena sekian tahun nggak selesai, akhirnya Muawiyah ini menuntut demo kalau bahasa kita. Demo, akhirnya Ali dan Muawiyah berseteru. Ketika berseteru ini, Ali punya juru bicara namanya Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Muawiyah punya juru bicara namanya Amr bin As. Lah, kemudian 4 orang ini kan berunding. Ketika berunding ini ada seorang pemuda yang hafal Quran namanya Abdurrahman bin Muljam itu kan. Jadi ini kok malah berunding nggak kelar-kelar. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam bersepakat dia berkomplot dengan 4 orang untuk membunuh 4 orang itu juga. Muawiyah mau dibunuh, Amr bin As mau dibunuh, kemudian Abu Musa al-Ash'ari mau dibunuh, Ali mau dibunuh. Cuma yang 3 ini lolos karena kebetulan malam itu yang biasanya mungkin sholat tahajud di masjid, dilalah 3-3-nya ini nggak keluar. Yang keluar cuma sahabat Ali. Akhirnya sahabat Ali terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Itu sejarah kelam awal pembunuhan para sahabat. Mantu Rasulullah, orang alim, ganteng, cerdas luar biasa, tapi akhir hayatnya dibunuh oleh orang yang hafal Quran.
malamnya tahajud gak berhenti, siangnya ngapalin Quran gak berhenti, tapi akhirnya membunuh mantu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sejarah kelam umat Islam, ya sudah bisa dihindari. Sahabat Ali itu punya kecerdasan yang luar biasa, sampai ada hadis bunyi ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Rasul, saya ini ibarat kotanya ilmu pengetahuan. Ali itu pintu masuknya, gerbangnya. Jadi kalau ada apa-apa masalah ya tanyanya ke Ali. Kalau buntu sahabat Ali gak bisa, baru ke Rasulullah. Itu sahabat Ali, mantunya Rasulullah. Dia bergelar didoakan karramallahu wajhah. Satu riwayat mengatakan sahabat Ali itu wajahnya ini tidak pernah menghadap ke berhala. Pokoknya kalau yang lain kan Abu Bakar dulu ya pernah nyembah berhala, Umar ya pernah, Utsman ya pernah, tapi Ali nggak pernah. Karena dari usia anak-anak beliau itu sudah ngikut Rasulullah, dan ketika pokoknya ada patung-patung semuanya langsung mewalikan wajah, nggak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala. Itu satu riwayat. Satu riwayat lain, wallahu a'lam. Kalau riwayat yang kedua ini saya belum yakin, hanya dengar dari mulut ke mulut, sumbernya wallahu a'lam bishawab. Ya bisa benar bisa enggak. Konon katanya sahabat Ali itu enggak pernah lihat burungnya sendiri. Burung yang satu beliau enggak pernah lihat. Kalau kita dilihatin dulu ya. Ya dipegangin cuman nggak dilihatin. Konon katanya wallahu alam, pokoknya makanya wajahnya sampai dimuliakan itu karena nggak pernah melihat sesuatu yang dianggap hina. Ini kan memalukan ya, makanya kita tutupin. Kalau bangga mah kita perlihatkan ya. Enggak iya kan? Ya makanya disebut kemaluan kan ya. Lah iya karena itu kalau dilihat orang malu. Kalau bangga, wah. Konon katanya, tapi wallahu alam ya. Yang kedua itu wallahu alam. Terus sahabat Ali. Terkenal pinter, ganteng, mantunya Rasul. Tapi ya wallahu alam itu kehendak Allah. Apa kata sahabat Ali? Perkataan sahabat Ali kan banyak dikutip dalam kitab-kitab begitu. Kitab Ta'limul Muta'alim itu mayoritas mengutip omongannya Sayyidina Ali. Kitab ini juga banyak. Banyak kitab-kitab tasawuf rata-rata banyak kan mengutip ucapan Sayyidina Ali. Terus karena pinternya Sayyidina Ali. Beliau sepupu Rasulullah sekaligus mantu Rasulullah. Apa ini? Mana tadi? Hilang. Annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, man ishtaqa ilal jannah, man siapapun ishtaqa yang rindu ilal jannati ke surga, sara'a maka ia bersegera ilal khairat untuk melakukan kebaikan, bersiap-siap. As-sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, ajak ke surga. Ai asra'a al-dhihaba ilaiha. Ai artinya asra'a ya cepat-cepat, al-dhihab pergi, ilaiha untuk melaksanakan khairat itu tadi, kebaikan. Wa man asfaqa, dan siapa yang takut, ai hadara artinya takut, minan nar dari neraka, intaha maka segera berhenti, anis syahwat dari menuruti syahwat. Ai imtana'a artinya menahan diri, anit tibai dari mengikuti harokatin nafsi, berontaknya hawa nafsu. Bikin usaha kan ya nafsu ya. Nggak bisa buat turun dulu gitu ya. Bukan hanya nafsu itu doang lah, nafsu yang lain gitu.
makan kalau sekedar untuk mencukupi kebutuhan kan ya nggak banyak ya. Dulu Pak Haji. Tapi karena nutup syahwat itu kadang ini makan, itu makan, begitu kekenyangan nyender, ya yang kerja lagi. Warga nafsu apa aja sih? Tiga enak banget. Waman tayakkana, waman dan siapapun tayakkana yang yakin bil mauti dengan kematian. In hadamat alaihil ladzat. In hadamat yang merusak, menghancurkan alaihi al-ladzat, kenikmatan. Kematian itulah yang merusakkan berbagai macam kenikmatan. Senikmat apapun kalau mati jangankan mati berlebihan aja udah gak enak. Sok iga enak kan kalau semangkok. 3 mangkok apa masih enak? Udah gak enak. Katanya surga dunia kan kumpul istri. Itu kan kalau udah mak lekus ya udah. Alah, udah gak nikmat lagi, udah ayo lagi. Enggak. Udah. Enak itu kan kalau pas ukurannya, kalau lebih gak enak. Apa deh ya yang paling kita kira enak itu loh apa Ustaz? Yang pecinta rokok. Nah, iya kalau pas ukurannya, kalau berlebihan 3 dinyalakan bareng apa ya enak. Kiri kanan isem kiri kanan. Enak itu kalau pas satu sambil nyender. Oh, 5 jari megang semua gini ayo. Enak itu kalau pas berlebih. Nggak enak, ada apa aja yang berlebih gak enak. Mana tadi? Hilang lagi. Bidalil muhmalati, dengan dal yang tanpa titik, in hadamat. Kalimat in hadamat itu bidalil muhmalati, yaitu dengan huruf dal al muhmalati yang tanpa titik. Aifaniyat artinya hancur. Kalau dalam hadis kan aksiru, perbanyaklah zikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah ingat yang menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Wagah kayak apa kalau mati ya. Indra paling sakti lah, kalau mati ya wis mati ya. Au bidzalil mu'jamati, atau dengan huruf dzal yang bertitik. Ladzat, kalimat ladzat itu. Ain qata'at artinya putus, yang memutus kenikmatan. Oh, kalimat in hadamat itu boleh pakai dal yang tanpa titik artinya faniyat, atau pakai dzal in hadamat. Ain qata'at artinya waman arafa ad-dunya, waman dan siapapun arafa yang mengetahui ad-dunya, dunia, bi annaha, sesungguhnya dunia itu darul mihan, tempatnya ujian. Selama masih hidup di dunia ujian gak bakalan selesai lah ya. Ujian selesai itu kalau namanya udah disiarin di kuburan, disiarin di musola itu ujiannya udah selesai. Ya, orang baru lahir, anak-anak akan bermasalah, diuji dengan supaya bisa ngomong terus sampai mati, nggak bakalan selesai. Ya sampai mak itu mati itu baru selesai ujian. Banyak orang kalau kapan ini masalah selesai, ntar kalau udah mati baru selesai. Kalau masih hidup nggak bakalan masalah selesai, nggak bakalan ya. Contoh lah misalnya kayak Pak Haji, udah pensiun, anak-anak udah pada kerja. Kata orang katanya masalah selesai. Kagak kan ya? Agak masih terus ada. Anak-anak udah beres ya ganti masalah dengan dirinya sendiri. Apa masalah cing? Dulu kemana-mana pakai minyak wangi, sekarang ganti pakai minyak angin. Masalahnya datang terus. Masalah mah datang terus. Tangan mulai ngilu-ngilu. Makanya kadang kalau ada kaki ditanya, Ki, zaman Pak Harto sama zaman Cowawi enakan mana? Zaman Pak Harto lah.
Zaman Pak Harto makan sop iga 2 mangkok kuat ya sekarang. Zaman Pak Harto bininya masih cakep, dia masih muda, ya enak zaman Pak Harto. Zaman Jokowi udah lemes semua. Makanya kok masih kuat. Kalau kata Pak Herman zaman enakan sekarang, Pak. Iya. Zaman Pak Harto dia masih sekolah, masih diomelin sama bapaknya mulu. Sekarang. Coba tanya Mbah, enakan zaman Pak Harto atau zaman sekarang, Mbah? Malah. Mas jaya. Oh, lagi seger-segernya zaman Pak Karno ya, Mbah? Terakhir kita. Ya Allah. Dunia darul mihan. Mihan itu ujian. Dunia ini tempatnya ujian. Wal kadurat dan apa buntek ya, keruh. Wes ruwet. Kalau kata siapa? Jokowi. Ruwet. Hei, wes pokoknya dunia itu di tempatnya ruwet. Mana ada yang enggak ruwet ya? Urusan apa aja ruwet. Yang ini belum selesai, nggak ada lagi. Oh, ada. Masalah itu enggak beres-beres. Ruwet enggak kelar-kelar ya. Sampai presiden ganti berkali-kali. Jangankan kurang percaya presidennya 6 juga masih ruwet ya. Memang dunianya begitu, kata Sayyidina Ali bilang begitu. Bi annaha darul mihan, dunia ini tempatnya ujian wal kadurat, keruwetan. Ruwet. Lah kalau orang udah mengetahui kayak begitu bahwa dunia ini ya memang tempatnya ujian, tempat keruwetan, hanat maka akan terasa ringan alaihi kepada untuk orang tersebut al musibah. Kalau musibah itu hanya satu musibah, tapi kalau musibah banyak musibah. Kalau cuma sih dapat musibah jatuh dari motor. Memang iya itu tuh. Pak Joko ya. Memang dunia itu tempatnya ini kok. Lah kalau orang udah nggak mau jatuh dari motor ya, asal udah di tali 5 itu nggak bakalan jatuh dari motor itu. Tali 5 kan? Iya. Kalau udah di tali 5 itu udah selesai urusan dunia, tapi urusan akhirat baru mulai. Hanat alaihil musibah. Biasa. Memang dunia ya tempatnya begini. Segala bakalan yo ngeluh wajar manusiawi. Ya Pak Iman yo ngeluh wajar manusiawi, tapi memang dunia tempatnya itu. Siapa sih yang nggak punya ujian ya? Orang yang duitnya banyak, ujiannya lebih banyak daripada orang yang duitnya dikit. Orang duitnya dikit itu paling pikirannya bayar cicilan rumah, ya beres. Lah kalau duitnya banyak, pikirannya banyak. Mikir ganti mobil, mikir ganti motor, mikir gaya karyawan. Tambah mumet. Kalau kita yang duit dikit kan nggak mikir ganti mobil, lo nggak punya. Orang kan dengan problemnya masing-masing ya. Ya Pak Ustadz ya. Kalau Pak Ustadz problemnya paling ini anak dedel amat. Kasih makan apa sih sama mamanya? Paling itu problemnya gitu. Halaman 3 kok sampai 6 kali nggak naik-naiknya ini. Nyangkut diajarin. Ini bapaknya makan apa? Paling problemnya begitu. Dapat. Ya kan setiap orang punya problem masing-masing kan. Ya Allah. Siapa yang nggak punya problem? Punya semuanya. Kalau Mbak problemnya apa Mbak? Pak Iman kalau pengen nggak punya problem nanti nunggu sia-sia. Slow ya Mbak.
Ada kalau puasa. Bukan, maksudnya nggak punya tuh nggak kaya. Nggak kaya. Banyak pikiran. Tapi kalau nggak punya pikiran bahaya loh mbak. Kalau pengen nggak banyak ini nunggu susah segitu. Berapa tahun lagi? Kalau nyampe. Ya Allah. Ailanat alaihi syada'idun nazilatu. Ailanat akan jadi ringan alaihi untuk orang yang ngerti bahwa dunia itu cobaan dan keruwetan. Asyada itu berbagai macam ujian, an-nazilatu yang turun. Ini kata Sayyidina Ali begitu. Orang yang udah tahu bahwa dunia ini ujian, diuji ya memang tempatnya. Jadi dia ngeluh nggak begitu banget. Nggak sampai tiap pagi beli yang ditempel di sini kok. Tiap pagi ke warung bukannya beli nasi uduk, beli koyo cabe. Aduh, ya Allah. Kenapa ujian? Ketawanya tenang. Kenapa ujian? Ujian kok nggak kelar-kelar. Ya Allah. Wal maqalatul hadiyatu asyaratan. Makalah yang ke-11. Wallahu a'lam bishawab. Makalah Sayyidina Ali nampokin kita ini. Kurangnya ilmu.